Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, kembali lagi hari ini dengan hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat, Ustazah akan bercerita tentang kisah Nabi, ya. Nah, sebelum Ustazah Ulil mau bercerita, Ustazah mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi dahulu, ya. Yuk kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Sampai suatu saat tiba banjir di mana-mana, tenggelam semua yang ada, termasuk anak istrinya. Sampai suatu saat tiba semua naik bahtera, selamat dari bahaya karena iman pada Tuhannya. Iya, itu adalah nyanyian tentang kisah Nabi Nuh. Nah, hari ini Ustazah Ulil akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika Nabi Adam wafat, anak cucu Adam tetap menyembah Allah dan tidak ada yang berani menyekutukannya dengan siapapun. Dan setiap malam, anak cucu Adam selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyempurnakan rezeki kami ya Allah. Engkau telah menurunkan hujan ke ladang gandum kami sehingga ladang gandum kami selalu tumbuh subur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah, seperti itu. Itu adalah doa anak cucu Adam. Nah, kemudian ternyata ada yang gak terima. Anak cucu Adam ternyata tetap menyembah Allah, itu ada yang gak terima. Siapa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, ternyata ada yang tahu ini gambar siapa? Nah, ini adalah gambar iblis dan setan. Nah, ternyata iblis dan setan ini tidak hanya satu, ternyata banyak sekali. Nah, ternyata mereka itu ada rencana. Rencana apa? Hai kawanku, apakah kamu rela anak cucu Adam nanti akan masuk surga? Nah, seperti itu ya anak-anak. Setelah itu yang satunya bilang begini, ya pasti aku tidak rela. Masa nanti kita masuk neraka, anak cucu Adam enak-enak semuanya masuk surga. Kira-kira kamu ada rencana apa tidak? Wah, aku ada rencana kawanku. Bagaimana kalau anak cucu Adam kita bujuk? Dibujuk gimana? Anak cucu Adam kita bujuk untuk menyembah pemimpin-pemimpin mereka. Bagaimana caranya? Begini. Nah, bagaimana kalau seumpama pemimpin-pemimpin mereka yang soleh, yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang sudah wafat, nah, itu kita tujuk untuk membuat berhalanya. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Nah, setan yang satunya bilang seperti itu. Nah, setelah itu yang satu begini, aku akan membujuk anak cucu Adam untuk membuat foto mereka menjadi berhala supaya mereka bisa menyembahnya. Bagaimana menurutmu kawanku? Oh begitu. Oke, besok kita semuanya akan membujuk anak cucu Adam supaya membuat berhala dari pemimpin-pemimpin mereka yang soleh, yang sudah meninggal dunia. Nah, keesokan harinya ternyata ada pemimpin yang soleh wafat. Nah, setelah itu banyak sekali orang yang takziah ke rumahnya. Nah, ternyata ketika semua orang berkumpul sedang takziah ke rumah pemimpin yang soleh itu yang sedang wafat, ternyata setan melancarkan aksinya. Nah, setan sudah membujuk orang-orang yang ada di situ. Nah, terus
Wahahaha, bagaimana kalau kamu membuat patung atau berhala pemimpin kamu yang sudah meninggal itu, supaya kamu bisa mengingat jasa-jasanya. Karena pemimpin kamu yang soleh itu doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana? Kamu pasti setuju bukan? Nah, setelah itu ternyata orang itu ternyata menyetujuinya. Dan besoknya orang ini telah membuat berhala. Sudah siap-siap membuat berhala. Nah, setelah itu keesokan harinya ternyata sudah jadi berhalanya ya. Berhalanya ternyata ada 4. Berhala itu apa toh Ustazah? Berhala itu adalah patung. Nah, patung itu buatannya siapa? Buatan manusia. Kenapa buatan manusia itu kok disembah? Ya. Nah, di sini ada patung-patungnya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Mereka adalah Suwa, Yahud, Yagut, dan Nasa. Nah, kemudian setelah berhala-berhala ini sudah ada di sini, nah ternyata anak cucu Adam jadi syirik. Syirik itu apa? Syirik itu adalah perbuatan yang tidak disenangi sama Allah. Adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, ya. Itu adalah perbuatan yang tidak disukai sama Allah. Nah, Pak Suwa, Yahud, Yagut, Nasa, tolonglah kami, berilah rezeki kami, berikanlah ladang gandum kami itu tumbuh subur. Nah, doanya seperti itu. Padahal apa? Padahal berhala ini kan ciptaannya manusia. Kenapa mereka sembah? Hah? Kenapa? Padahal Allah yang telah membuat hujan, Allah yang telah memperbanyak rezeki mereka. Kenapa mereka kok langsung menyembah berhala? Mereka pikir mereka ini adalah berhala ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Mereka ini sangat keliru ya anak-anak ya. Ini adalah perbuatan yang sangat keliru. Ya, kalau sudah mati, sudah wafat, itu kok dimintai doa, suruh menyampaikan ke Allah. Ya tidak bisa. Ya, anak-anak setuju apa tidak? Tidak setuju. Nah, kemudian ada salah satu pemimpin di desa itu. Ternyata Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh langsung datang. Wahai saudara-saudaraku, bagaimana bisa kalian menyembah patung-patung itu? Padahal Allah lah yang telah mencukupkan rezeki kalian. Allah lah yang telah menurunkan hujan ke ladang gandum kalian. Nah, seperti itu. Hai Nuh, kamu tidak usah banyak bicara. Nah, salah satu mereka ada yang seperti itu. Hai Nuh, kamu tidak usah banyak bicara. Kenapa? Kamu saja selama ini sudah menyembah Allah. Kenapa kamu tetap miskin? Nah, setelah itu Nabi Nuh langsung pergi. Nah, sudah dinasihati 1 kali. Setelah itu Nabi Nuh langsung pergi. Nah, setelah itu keesokan harinya ternyata di desa itu terjadi kemarau panjang. Sungai kering, hewan-hewan semuanya pada mati. Makanan simpanan hampir habis. Nah, ternyata kaumnya Nabi Nuh itu ada yang membangkang, ada yang masih berpihak pada Nabi Nuh. Nah, ternyata kaum yang membangkang, yang sudah menyembah berhala ini bilang seperti ini. Bagaimana ini? Simpanan makananku sudah habis. Kenapa ini kok hujan gak turun-turun? Bagaimana ini? Kalau dia biarkan seperti ini, kita semuanya akan mati kelaparan. Nah, seperti itu ya. Nah, satunya terus bilang gini, apa kita kurang ya menyembahnya kepada Suwa, Yahud, Yagut, dan Nasa? Kita mungkin kurang menyembah kepada mereka. Aduh, ternyata sudah salah ya anak-anak ya. Mereka pikir patung-patung itu yang sudah memberikan mereka rezeki. Kemudian mereka berbondong-bondong kembali ke patung-patung ini. Nah, ada
tempatnya ya di sini. Langsung mereka berdoa lagi. Yahud, Suwa, Nasa, Yagut, berikanlah hujan, berikanlah ladang kami hujan supaya kami tidak mati kelaparan karena makanan simpanan kita sudah hampir habis. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Setelah itu Nabi Nuh datang lagi. Wahai kaum-kaumku, wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian menyembah berhala itu. Itu adalah buatan kalian sendiri. Kenapa kalian kok bisa menyembahnya? Padahal mereka itu hanya patung, mereka itu hanya diam saja. Tidak akan bisa mereka memberikan kalian itu makanan dan menurunkan hujan seperti yang Allah berikan kepada kalian selama ini. Terus ada lagi salah satu dari mereka ini sudah mengejek Nuh lagi. Hei Nuh, kamu kenapa kembali lagi? Kamu tidak usah kembali lagi di sini. Silahkan kamu pergi saja ke sana. Silahkan kamu pulang ke rumah. Siang, malam, Nabi Nuh sudah berdakwah, sudah menasihati mereka. Dan ketika itu ketika suatu malam Nabi Nuh sudah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, kenapa kaum-kaumku ini tidak bisa untuk dinasihati ya Allah? Kenapa mereka seperti itu ya Allah? Kalau sudah seperti ini, hamba hanya bisa menyerahkan kepadamu ya Allah. Nah, setelah itu ya Nabi Nuh doa di tengah malam. Setelah itu, keesokan harinya Nabi Nuh langsung mengumpulkan kaum-kaumnya yang masih berpihak pada Nabi Nuh, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ya, gambar apa anak-anak? Iya, gambar kapal ya. Nah, sekarang Nabi Nuh besoknya mengumpulkan kaum yang beriman, yang masih beriman pada Allah, yang masih menyembah kepada Allah. Wahai utusan Allah, kenapa engkau telah mengumpulkan kami di sini? Nah, Nabi Nuh langsung menjawab seperti ini. Wahai kaumku, Allah telah mengutus kita untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Kemudian ada kaum Nabi Nuh. Salah satunya juga ada yang bertanya lagi, kenapa Nabi Nuh? Kita kan sekarang sudah di musim kemarau. Kita kan sudah kekeringan lama sekali. Kenapa Allah mengutus kita untuk membuat perahu atau kapal yang sangat besar? Nah, kemudian Nabi Nuh menjawab, karena itu sudah utusan Allah. Aku hanya ingin menyampaikan kepada kaum-kaumku yang masih beriman kepada Allah. Ya. Nah, kemudian keesokan harinya umat Nabi Nuh mengumpulkan bahan-bahan yang untuk membuat perahu atau kapal yang sangat besar. Nah, karena Nabi Nuh sudah lama sekali berdakwah kepada kaum yang sudah menyekutukan Allah, itu sudah 950 tahun lamanya, itu Nabi Nuh sudah mengajak untuk menyembah Allah, tetapi mereka tetap tidak mau dan tetap menyembah kepada berhala yang mereka buat sendiri. Nah, kemudian setelah sampai 40 tahun lamanya, kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh membuat kapal atau perahu raksasa atau perahu besar yang sudah jadi selama 40 tahun. Nah, jadi ini perahunya sangat besar ya anak-anak ya. Nah, setelah sudah jadi, sudah bagus seperti ini, ternyata ada kaum yang tidak setuju. Kaum yang masih menyembah berhala tadi langsung mendatangi Nabi Nuh, dan kaum-kaum yang sedang membuat kapal ini diejeknya. Hai Nuh, kenapa kamu membuat kapal sebesar itu? Sekarang kan lagi musim kemarau di mana-mana. Bagaimana kapalmu itu bisa jalan? Apakah jalan di padang pasir ataukah mendaki gunung? Wah, ditertawakan.
tapi Nabi Nuh tidak memperdulikannya. Ya, karena Nabi Nuh sudah yakin kalau Allah sudah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu atau kapal ini, berarti akan ada azab yang akan menimpa kaum-kaum tersebut. Ya. Kemudian langsung sudah jadi seperti ini ya anak-anak, sudah bagus, sudah besar, ini sangat-sangat besar perahunya ini. Ayo kaumku, saudara-saudaraku, silahkan masuk ke dalam perahu kita atau perahu kita yang sangat besar ini. Silahkan masuk semuanya, anak-anak, wanita-wanita, anak-anak, wanita-wanita, hewan-hewan peliharaan kalian silahkan dibawa masuk. Oh, jadinya seperti ini ya. Banyak sekali ya ternyata, ada hewan gajah, ada macan, ada harimau, ada rusa, ada kijang. Semuanya ternyata bisa masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Nah, beserta orang-orang yang beriman. Nah, ternyata setelah orang-orang beriman dan hewan-hewan sudah masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Nah, jadinya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, semuanya bisa masuk ya anak-anak. Coba bisa dilihat di sini ya, burung-burung, semua hewan yang besar itu ternyata semuanya masuk di perahu besar yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh dan kaumnya. Nah, setelah Nabi Nuh dan kaum-kaumnya sudah berada di perahu yang mereka buat, nah ternyata terjadi banjir yang sangat besar. Nah, ada halilintar, petir ya, langit mulai gelap. Nah, jadi seperti ini, dembler. Tolong, air bah sedang meluap, tolong. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalian mau apa tidak? Jadinya seperti mereka yang sudah menyembah berhala, setelah itu terus kena banjir seperti ini? Nggak mau ya anak-anak ya. Nah, setelah itu ketika perahunya Nabi Nuh mendekat ke gunung, ternyata banyak sekali kaum yang sudah tidak mau menyembah Allah itu, ternyata banyak sekali yang naik gunung. Nah, ternyata di salah satunya itu ada anaknya Nabi Nuh. Masya Allah ya, anaknya Nabi Nuh ternyata ada yang gak suka ya, disuruh menyembah kepada Allah, ternyata ada yang gak suka ternyata ya. Nah, anak Nabi Nuh itu bernama Kan'an. Siapa anak-anak? Kan'an ya. Kan'an sudah diajak Nabi Nuh, didekati ya. Perahunya Nabi Nuh ini sudah mendekat ke gunung yang sudah ada anaknya tersebut sama teman-temannya. Wahai anakku Kan'an, silahkan kamu ke sini anakku. Kamu tidak akan selamat anakku, meskipun kamu sudah naik ke atas gunung yang paling tertinggi. Kamu tidak akan selamat anakku. Tidak ayah. Aku habis ini akan naik gunung yang sangat tinggi. Aku akan selamat. Nah, tidak anakku, percayalah kepada ayahmu ini anakku. Nah, ternyata Kan'an tidak menyetujui untuk masuk ke dalam perahunya ayahnya itu atau Nabi Nuh. Nah, setelah itu airnya mulai naik ya anak-anak, sampai gunung aja tidak kelihatan ya. Setelah itu anaknya sudah, nah ternyata anaknya Nabi Nuh, Kan'an, bersama orang-orang yang sudah menyekutukan Allah sudah mati ya, terkena banjir bandang yang sudah diturunkan oleh Allah. Ini adalah azab kepada mereka yang sudah menyekutukan Allah. Anak-anak mau seperti itu? Tidak mau ya anak-anak ya. Nah, jadi pada waktu Nabi Nuh dan kaumnya di dalam perahu atau kapal besar tadi, ternyata sudah 6 bulan lamanya anak-anak. Berapa bulan anak-anak? 6 bulan di dalam perahu tadi ya. Nah, setelah itu keadaannya sudah kembali lagi seperti semula. Langit cerah, banjir atau air yang kemarin
naik ke atas gunung, sudah semakin surut anak-anak. Nah, setelah itu kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman satu perahu ini akhirnya selamat. Alhamdulillah. Ya anak-anak, itu adalah cerita Nabi Nuh alaihi salam. Ya anak-anak, suka apa tidak menjadi orang yang menyekutukan Allah? Ternyata yang tadi ikut bersama banjir akhirnya mati, mau apa tidak? Tidak mau ya anak-anak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak diajak mamahnya atau ayahnya itu melaksanakan sholat 5 waktu atau beribadah yang lainnya, itu harus manut ya. Harus apa lagi? Nurut. Iya, ya itu adalah cerita Nabi Nuh. Ya, sekian ya dari Ustazah Ulil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.